Oke, di sini bentuknya lebih ke diskusi singkat aja. Karena jujur di bab 9 ini makin ke sononya belum begitu paham juga. Oke, di 9.1 itu ada barisan tata hingga. Langsung ke soal nomor di nomor 1 sampai 20 kan suruh nyari 5 suku pertama. Oke, coba nomor acak aja nomor. Oke, nomor 4 dulu. Ini kan kalau mau nyari 5 suku pertama, sebenarnya mau nyari 5 suku pertama itu buat ngeliat kayak ini tuh kira-kira arahnya konvergen atau divergen. Itu kan kalau di situ kan udah kelihatan ya suku pertamanya 5, suku keduanya 14/3, suku ketiganya 29/5, suku keempatnya 50/7, dan suku kelimanya 77/9. Itu lah ya cara dapetin sukunya gimana. Kalau A1 itu masukin aja ini sama dengan 1 dan seterusnya. Oke. Di sini sebenarnya kelihatan banget ini tuh makin gede ya. 5 terus 14 dibagi 3 kan berarti eh, apa ya? Jadi kayak angkanya tuh makin gede. Kalau 14/3 kan dapatnya 4 komaan berapa. 29 bagi 5 itu malah dapatnya naik lagi 5 koma berapa. Terus 50 bagi 7 itu naik lagi dapatnya 6 apa 7 koma berapa. Ini udah kelihatan divergen. Tapi kalau kita mau buktiin ini divergen atau enggak, di bab ini pakai limit. Jadi dari rumus deretnya itu kita uji dengan limitnya, limit n menuju tak hingga dari si an-nya itu 3n kuadrat plus 2 per 2n min 1. Nah, ya, cari limit tak hingga gini di apa? Kedua suku ini sebentar. Jadi kita kali aja dengan nilai n pangkatnya yang terbesar. Jadi 1/n kuadrat per 1/n kuadrat. Ini jadi 3 plus oh iya harusnya dibagi ya atau 1/n juga boleh tapi sama aja. 2/n kuadrat per 2/n min 1/n kuadrat. Dan ini kan tak hingga semua ya. Kalau disubstitusiin 2 dibagi nilai yang tak hingga atau cukup bagi n aja ya. Jadi sebentar. 1/n 3 0 0 0 ini malah nggak ada nanti. Ini menuju 0, ini menuju 0, 3 ditambah menuju 0, 3. Sebentar. Di sini kalau di itu uji limitnya, maaf, ngitung limitnya itu pakai dikali 1/n doang ya? Bukan 1/n kuadrat. Iya, kalau nggak salah iya deh. Yang kan 3n kuadrat tambah 2 jadi n dikali 3n tambah 2 per n. Oke.
Jadi kalau kayak begini nanti jadinya nggak nemu ya. Ini kan jadi 3 ditambah 2 per n kuadrat menuju hingga nol nol nol, nggak dapat tiga dibagi nol. Tapi sebenarnya masuk-masuk aja sih karena di sini kan nilai ini kan penggunaannya di sini limit ya. Jadi kalau suatu limit misalkan nanti dapatnya 3 per nol gitu. 3 per nol kan kalau di pembagian biasa itu nggak ada. Tapi kalau kita nuliskan ada limitnya di sini, ini bisa jadi tah hingga. Atau kalau mau sesuai jawaban yang ini KJ itu juga nggak apa-apa. Biar lebih jelas aja kelihatannya 3 dikali N kan jadi 3 kali tah hingga. Ditambah nol terus per 2 dikurangi nol. Jadi tah hingga juga. Oke. Terus Berarti itu kalau per tahingga tuh pasti nol ya, Wan? iya kalau di limit dibagi tah hingga kan berarti mendekati hasil baginya nol. Oke, nomor berapa ya? 1 plus 2 per N, N per N plus 2. Coba kira-kira mau nomor berapa yang ada di kelompok ini? Nomor dari 1 sampai 20, satu nomor lagi. Tujuh boleh. 9 coba yang ada kos-kosannya. Atau 8. Oke, 9. Oke, 9 deh. Kontrol. Nah, nomor 9 itu AN. Rumus deret ini dan ya nyari suku-sukunya itu oke. Iya, itu kan sukunya udah pada A1 min 1 A2. Ini kan masukin ya A1 cos pi. Iya cos pi itu min 1 180. Terus A2 setengah A3 min sepertiga A4 seperempat A5 min seperlima. Ya, oh, oke. Nah, sebenarnya ini kan deretnya itu sebentar. Ya, kalau dijabarin di garis bilangan misalnya, kan ada dari min 1, terus ada ke 0, ini berarti setengah, terus min sepertiga, terus ini ada seperempat. Jadi, kan kalau kalau pakai garis bilangan sebenarnya kelihatan kalau ini deretnya bakal konvergen ke suatu nilai karena eh, dia terbatas di min 1 sama paling kanannya ya ada di setengah. Jadi kan terbatas di selang ini udah jelas konvergen. Nah, untuk ngecek ini konvergennya ke mana? Nah, di situ dikaji kan dipakai ini ya teorema Apit ya. Nah, untuk penggunaan teorema Apit ini gimana? Makanya
Nah, di situ kan dijelasin cos dari NP itu sendiri. Nih, jadi kan cos P-nya, bentar. Cos P itu kan cos 180 derajat ya, min 1. Cos 2P berarti 360 itu kan 1. Terus cos 3P itu balik lagi kan min 1 dan seterusnya selang-seling begitu. Nah, makanya di situ ditulis bisa di secara umum cos dari NP ini sama dengan min 1 pangkat N. Benar ya, kalau N-nya 1, min 1 pangkat 1 min 1, kalau 2, min 1 pangkat 2 jadi 1. Iya benar. Nah, terus teorema Apitnya itu gimana? Karena kita udah tahu kalau si nilai apa ya? Nilai cos NP ini ada di selang antara min 1 sampai 1 aja, maka kita bisa gunain teorema Apit itu teorema Apitnya itu pakai nilai ini. Jadi pertama tuh sebenarnya nulisnya begini dulu, cos NP, aduh kok jadi P NP. Nah, udah jelas ya gapnya itu antara min 1 sampai 1. Tapi karena rumus deretnya itu per N, yaudah tinggal dikasih dibagi N tiap ruasnya. Ini per N, ini juga seper N. Nah, kan kita tahu ya, di situ tuh udah tahu banget kalau limit muat nggak ya? Limit N menjuta hingga dari min seper N ini berapa? Ya 0, karena kan 1 dibagi 1 juta hingga berarti kan mendekati 0. Ini juga sama aja kayak limit N menuju hingga per N ini sama dengan 0. Nah, menurut teorema Apit, kalau ruas di antaranya itu kiri kanan itu 0, ya berarti si limit AN, limit cos NP per N itu juga 0. Jadi ini konvergen ke 0. Oke. Ini jujur ya, kalau makin soalnya makin naik, sebenarnya gue makin ragu juga buat jelasin apakah masih paham apa enggak. Terus kelompok soal nomor ini, yang 21 sampai nomor 22, sampai nomor 30 itu kan suruh bikin rumus AN-nya ya. Itu gimana cara bikin rumus AN-nya? Nah, kalau dari gue sendiri, sebenarnya lebih ke nalar atau trial and error gitu, tebak-tebakan N. Jadi kalau mau dijelasin juga nggak ada secara prosedurnya gimana ya. Jadi nanti kalian coba-coba aja kalau disuruh bikin rumusnya gimana. Terus nanti sama kan dari rumus yang udah kita tahu diuji limit N menuju hingganya berapa. Nah, mungkin di nomor 22 deh. Ini ada sedikit tambahan nih. Karena di sini sebentar. Iya, nomor 22. Coba 22 ya. 22 itu kan deretnya seper 2 pangkat 2, 2 per 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 deng. Astagfirullah, pangkat 3. 3, oke. Nah, ini AN-nya gimana? Ya ini AN-nya gimana? Ini kan sebenarnya udah kelihatan ya kalau N-nya 1. Jadi kayak nalar-nalar aja gitu.
Kita buat-buat aja coba-coba awal sih coba-coba. Ini kan ngeliatnya dari suku ke satu, suku kedua, suku ketiga, suku keempat penyebutnya bersesuaian pembilangnya bersesuaian terus sama indeks n-nya. Berarti kita bisa buat lah ya pertama n per berapa gitu. Nah, terus di penyebutnya itu eh, sama dua pangkat berapa semua gitu dan pangkatnya itu ternyata lebih satunya dari indeks. Berarti kan dua pangkat n plus satu. Ini udah kelihatan lah ya. Nah, ini rumus n-nya terus ya disuruh cari nilai apa? Maaf, maaf. Disuruh cek ini konvergen atau divergen. Kalau konvergen, konvergen ke mana gitu. Kan tahu ya kalau mau nyari konvergenan tuh limit n menuju hingga dari si a n-nya ini n per 2 pangkat n plus satu. Oke. Nah iya, kalau di KJ-nya itu eh 2 pangkat tak hingga. Nah ini kalau kita langsung operasikan limit ini kan jadinya nilainya itu nanti tak hingga per tak hingga ya. 2 pangkat tak hingga banget berarti kan hasilnya tak hingga juga. Nah ini kan salah satu bentuk tak tentu. Nah di sini kalau ada bentuk tak tentu ya, kalau ada bentuk tertentu begini, kita boleh pakai dalil L'Hopital. Tapi dengan syarat kalau mau pakai L'Hopital gini, sebenarnya gue mau nekanin di bagian ini sih. L'Hopital kalau di AN-nya ini kita ubah dulu dalam bentuk fungsi. Jadi si ini kita buat dalam bentuk fungsinya dulu. Fx sama dengan x per 2x plus 1. Seharusnya ini salah satu ini apa penulisannya penting juga ya. Karena nggak tahu sih Pak itu nanti bakal detail atau enggak. Nanti kalau misalnya nemu begini kita harus L hospital itu kalau bisa bukan kalau bisa diubah dulu ke bentuk X gini ya, ke bentuk fungsi. Nah, di sini kita bisa langsung turunin aja. Sebenarnya kalau di KJ itu ini ya, dia penyesuaian dari pertama kan ada fungsi X per 2 pangkat X ya. Ini kalau diturunin pakai L hospital itu kan jadinya L hospital. Ini kan kalau diturunin jadi si X, bentar, si X jadi 1. Hasil ada 2 pangkat X ya di atas ya. 1 dikali 2 pangkat X dikurangi X. Bener nggak sih turunannya segitu? Coba-coba. X. eh, 1. Ada yang salah ya? 2 pangkat X.
2x. Kok len 2-nya bisa ada di bawah? Iya, belum gue lanjutin lagi yang dari x per pangkat 2x ini. Karena turunannya kok lennya ada di bawah ya? Masa lennya ada di atas dong? Len dua dua pangkat x. Kan kalau diturunin kan berarti astagfirullah, maaf. Penurunan di L-Hospital bukan ini ya, bukan langsung apa D per dx x per 2x ya, sorry. Turunannya kan satu-satu ya, jadi kalau misalnya sebentar, di sini deh, x per 2 pangkat x kan berarti itu jadinya kita turunin tiap ini ya, pembilang sama penyebut. Gue ingetnya langsung diturunin satu pecahan ini. Ini kan dapatnya 1 per ini kalau pangkat kan jadinya 2 pangkat X. Iya, 2 pangkat X terus len 2 sesuai. Nah, ini kalau kita limitin kan limit X menjadi tahingga. Ya udah ini kan 1 per 2 pangkat tahingga jadi tahingga. 1 per tahingga berarti 0. Nah, karena bentuknya sama. Nah, karena bentuknya sama, si fx ini tadi yang awal kita dapetin ini fx sama dengan x per 2 pangkat x plus 1 kan sama ya, kayak bentuk yang x pangkat x per 2 pangkat x ya. Ini kalau kita limit juga dari fx ya ini juga 0, jadi nomor 22 ini deretnya itu konvergen ke 0. Oke. Deret barisan salah sebut gue dari tadi ya, kalau deret udah ada penjumlahannya. Iya, dari tadi tuh bahas barisan ya, maaf. Jadi kalau barisan ini berarti mungkin meluruskan konsep juga ya. Kalau barisan ini berarti yang kayak nomor 4 ini barisannya menuju tahingga. Jadi menuju suatu nilai yang makin besar gitu. Bukan artinya jumlahnya jelas ya, kalau divergen ini tahingga berarti kan nanti jumlah deretnya itu, jumlah barisannya itu kan juga tahingga. Terus kayak nomor 9 ini kan konvergen ke 0. Artinya barisan itu eh, menuju ke 0. Bukan jumlahnya itu 0. Karena kalau bahas jumlah berarti itu deret ya. Di bab yang 9.2 nanti mau dibahas. Kalau ini baru barisan. Jadi arah barisannya itu ke mana gitu. Ini kayak nomor 22 juga arah barisannya itu ke 0 gitu. Kalau jumlahnya, ya jumlah barisannya nggak tahu. belum belum maksudnya belum tahu, bukan jumlah barisannya 0. Jadi ini untuk bab 9.1 itu barisannya itu arahnya kemana gitu. Ih, ngomong-ngomong gitu mak gampang banget, nanti ngerjain soalnya tetap bingung.
9.2 itu kan mana sih 9 titik? Langsung aja 9.2 ya kawan-kawan. 9.2 itu, nah ini baru deret deret atau hingga. Deret berarti udah penjumlahan deretnya. Di kelompok soal nomor, ya mas ini juga cukup bagus. Di kelompok soal nomor 1 sampai 14. Nah, ini tunjukkan apakah deret yang diberikan konvergen atau divergen. Jika konvergen, carilah jumlahnya. Nah, iya di sini baru kita disuruh cari jumlah. Jadi jumlah keseluruhan dari deret ini mungkin dari yang sederhana aja ya nomor 1. Main aman nomor 1. Nah, ini kan kalau misalnya mau nulis beberapa sukunya kan dapatnya 1/7 berapa? Ya, 1/7 tambah 1/49 tambah gue lupa lagi. 1/343 dan seterusnya. Atau bisa kita tuliskan kan kita nyatakan dalam 1/7 ditambah 1/7 kali 1/7 ditambah, kalau dikaji kan bisa begini ya, 1/7 kali 1/7 kuadrat dan seterusnya. Ini kita mau cari jumlahnya. Nah, ini deret geometrik ya. Dengan suku awalnya A sama dengan 1/7 dan si rasionya udah ya, udah jelas banget rasionya itu 1/7. Nyari rasio gimana? Ya udah, ingat aja kan dibagi kan. Ini suku kedua bagi suku ke 1 gitu. Ini kan dapatnya dari A2 bagi A1. Ya atau secara umum AN plus 1 per AN gitu. Dapat rasionya 1/7 dan udah pakai rumus senjata utama. Nggak pakai rumus ini yang A per 1 min R. Dah, masukin angkanya 1/7 kurang per 1 dikurang 1/7, 6/7, ini 1/6. Dah. Nah, 1/6 ini hasil ya. Ini jumlah si deretnya. Beda sama di sebab sebelumnya, kayak konvergen ke 0 itu cuma arah barisannya doang, bukan jumlahnya. Kalau si S ini berarti udah jumlahnya. Jumlah keseluruhan deret ini itu 1/6. Itu. Jadi di kelompok nomor 1 sampai 14 ini rumus utamanya itu ini ya, rumus deret geometri. Mungkin langsung cepat aja di nomor 2 aja nih. Berarti ini divergen atau konvergen, Wan? Yang nomor 1. Coba menurut kamu divergen atau konvergen? Divergen. Enggak dong, konvergen. Oh, ya udah. Ini kan iya, ini kan udah jelas banget ya, si S-nya ini atau jumlah keseluruhan deretnya ini ada nilainya 1/6. Bukan tahingga. Jadi kan ini terbatas 1/6 udah nilainya ya 1/6 gitu. Jadi Ya. kalau nanti ketemunya sebenarnya nggak bisa dibilang ketemunya bakal tahingga sih. Mungkin pertama dari ini dulu kali ya. Sedikit nalar kali ya. Ini kan 1/7, 1/49, 1/343. Makin gede nih penyebutnya, berarti kan nanti makin kecil nilainya ya. Makin kecil, nah ini kita bisa tahu barisannya itu konvergen karena ini nilainya makin kecil.
Terus buat jumlahnya ini ternyata kita bisa jabarkan dapat A sama rasionya sepertujuh sepertujuh. Terus udah ketahuan si S-nya itu si pakai rumus A per 1 min R, jadinya dapat 1/6. Jadi nilai keseluruhan deretnya ini 1/6. Maksudnya nilainya itu ada batasnya 1/6. Dan ini mungkin kelihatan lagi nanti di nomor 2 deh. Nomor 2 itu mana? Mana nomor 2? Ya, nomor 2 itu hilang. Nah, ini deretnya. Ini kalau mau dijabarin dulu mungkin biar kelihatan ya. Min 1/4 berarti min 3. Ditambah min 1/4. Ini min 4 ditambah min 1/4. Ini pangkat min 5 dan seterusnya. Oke. Nah, atau ini jelas ya. Ini kan pangkat negatif. Biar pangkatnya positif kan, jadi kita naikin gitu loh ya. Paham ya, paham ya. Harus paham lah. Min 4 pangkat 3. Nah, ini deret geometrik juga. Cuman harus kita analisis. Analisis, oke. Si A-nya ini, suku pertamanya itu min 4 pangkat 3. Si rasionya, nah, rasionya itu kan ya, nih misal ambil si A2 per A1 gitu. Ya kan jadi min 4 pangkat 4 per min 4 pangkat 3. Nah, ini habis, ini coret. Berarti kan sisa min 4. Rasionya ternyata min 4. Di mana? Kalau, ini ya catatan ya. Kalau rasio itu jadi lebih dari min 1 kurang dari 1, ini artinya konvergen. Dan bisa pakai rumus si S sama dengan A per 1 min R yang tadi tuh. Tapi kalau si R-nya ini sebenarnya enakan nyebutnya gini sih, mutlak ya. Jadi sebenarnya nih penulisannya ini penulisan lainnya ya, atau mutlak R lebih dari 1. Iya, ini penulisan lainnya. Apa gimana sih, gue lupa lagi. Mutlak, salah, sorry. Mutlak R kurang dari 1. Iya, mutlak R kurang dari 1. Nah, tapi kalau si mutlak R lebih dari 1, artinya si R ini lebih dari 1 atau R-nya ini kurang dari min 1. Ini nggak bisa pakai rumus itu. Dan apa kesimpulannya? Divergen. Jadi karena si R-nya ini min 4, ya udah, ini divergen. Hasilnya berapa? Ya divergen lah. Katakanlah tak hingga gitu lah, ya gitu. Itu ya perbedaannya. Oke, lanjut nomor
Ih, kalau kelompok nomor 15 sampai 20, paham lah ya. Sis, gue mau nanya deh. Dari tutor, nih dari berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5. Penjelasan gue tuh jelas nggak? Gue takutnya nggak jelas karena kayak merasa di bab ini sebenarnya gue nggak terlalu gitu-gitu amat. Jelas kok. Jelas kawan. Oke. Nah, buat kelompok nomor 15, tuh, misalnya nomor 15 ya, 0,22222 itu tuliskan bilangan desimal ini sebagai deret tak terhingga. Bet 2/10. Coba deh buat nomor yang ini aja ya, nomor 0,222. Jangan deh, yang lain dulu. Bentar. Nomor coba nomor 36/100. Ya, nomor 20 coba. Itu kan nilai desimalnya apa? 0,36717171 dan seterusnya. Ini kan kalau dibuat dalam bentuk pecahan artinya 0,36 ya, 36/100. Terus ditambah, jadi gini loh ngelihatnya ya. 0,36 ditambah 0,00717171 seterusnya. Ini makanya bisa ditulis kayak begini. 71. Iya, itu di situ kan kelihatan ya langsung dibuat kayak sigma gitu. Jadi mungkin gini ngeliatnya ya. Jadi ngeliatnya pertama 71 per berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 10.000 ya. Nah, terus seterusnya maksudnya per 10.000 itu ngeliat ini ya dari yang 71 pertama ini. Ini kan 1, 2, 3, 4 berarti per 10.000. Nah, 71 yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 0 ada 6. 71 per ya 1, 2 sejuta ya. Dan seterusnya gitu. Nah, atau dibuat dalam bentuk notasi sigma biar lebih kelihatan simple sampai tak hingga dari awalannya 71 per 10.000 dikali per 1/100 karena ini kan 71 tiap gapnya itu 2 digit per 100. Pangkatnya K-1. Kenapa? Karena startnya itu ini misalkan K-nya 1, buat yang pertama K1 berarti kan 1 kurang 1 0. 1/100 pangkat 0 kan berarti 1. Dan ini udah diwakili sama nilai si ininya yang 71 per 10.000 jadi dikurangi 1. Jadi sebelumnya gitu. Oke, terus nilainya berapa? Ya udah yang perlu kita apa bahasanya ya? Yang perlu kita periksa itu kan bagian ini ya, si deretnya ini. Nanti si apa jumlah dari deret ini tinggal tambahin 36/100 ketemu hasilnya. Makanya ditulis 36/100 itu ditambah ini kan kelihatan ya A-nya itu 71 per 10.000 dengan si R-nya itu nih kelihatan 1/100. Ya udah masukin aja ke rumus S. Si apa A per 1 min R di 1/10.000 per
1 min 1/100. Udah, gimana dapatnya? Pokoknya dapat angka segini. Nah ya. Terus, nomor selanjutnya. Hmm, oke. Sebenarnya pengen nyoba nomor 21. Cuman to be honest, jujur aja. Kayak menarik itu soalnya, cuman nggak paham ya. Wah, R mana? Kenapa dia memisalkan itu si S? Since S si mutlak S atau harus kurang dari 1. Itu sama dengan 1 min S 1 min S per 1 min S. Si A-nya 1 min S. Terus si R-nya itu si S pangkat K min 1. Terus dikurangi 1 min S. 1 dikurangi S pangkat K min 1. Ini menarik ya, coba ya. Mau trial and error nomor ini nih. Apa nggak usah ya? Nggak usah deh, lanjut aja. Coba nanya pendapat menurut kalian nanti Pak Ibnu ngambil soal di nomor-nomor akhir tiap subbab nggak? Kayak soal yang kompleks itu nggak sih, Wan? Kayak uji Nggak ada yang, konvergenan gitu dari... nggak ada Biasanya yang sih. tahu. Tapi Nah, biasanya iya iya sih. itu sebenarnya iya kayaknya mungkin ya. Coba, berarti Pak Ibnu kemungkinan besar bisa aja ngambil kayak nomor nomor apa nih? Nomor 50. Ya bisa aja, tapi masalah subbab kita baik buat juga nggak tahu apa yang keluarannya. Nah, iya itu iya Wan, terlalu coba buka mepet WA ada, Wan. guys. Apa? Coba coba buka WA ada. Apa WA gue ada apa?
Bisa bahas itu nggak? Loh, ini udah kayak penyelam. Gue takutnya muncul kayak gitu semua, Wan. Ah, Lu ngasih apaan soal cutting kah? Iya. Oh. iya, tapi seremnya tuh karena kita dikasih banyak cara buat nguji, jadi aduh serem banget. Is kuadrat nol satu sin kuadrat sin kuadrat hmm biarlah ini mah coba ya. Oke, uji darat kayak uji darat AN plus 1 kali dibagi AN. ANBN-nya ANBN bentar, bentar. Uji banding Playback.
2N2 per N ini dibagi sama 3 per Oke, ini kan kalau dari sini yang gue pahamin ya. Ini pertama dikali dulu. Ini berarti kan bentuknya A min B dikali A plus B ya. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Ini jadi 1 min cos kuadrat X. N kuadrat per 9. N min 5. Atau bisa kita tulis 1 min cos identitas ya. Sin kuadrat X. N kuadrat plus 9. N min 5. Nah, oke. Iya, kalau di sini kalau pakai deret pakai uji rasio kan nggak mungkin ya pakai kok sin X sih? Oh, ini fungsi berarti ya? Oke. Jadi kalau satu fungsi itu nggak perlu diikutin ya? Oke, misal pakai uji rasio. Sebenarnya kenapa pakai uji rasio? Nggak tahu sih kenapa pakai uji rasio. Jadi di bab 9 banyak banget ini pengujian konvergensi. Nanti jadi bikin bingung juga mau pakai uji yang mana. Karena kalau pakai uji rasio nih, ini kan udah kelihatan nih sebenarnya ya dari yang dikirim Iksan. Ya uji rasio itu sendiri kan bunyinya limit n juta hingga dari an plus 1 per an. Ini sama dengan rho. Kalau rho-nya orang satu, ini konvergen. Kalau rho-nya lebih dari satu, ini divergen. Tapi kalau rho-nya 0, ini nggak ada kesimpulan. Nah, jadi kita langsung aja uji limit dari n juta hingga dari an plus 1 per an. Tadi kan berarti an plus 1-nya itu ya jadi sin x, bentar, sin kuadrat x per n plus 1 kuadrat plus 9 dikali n plus 1 dikurang 5. Ini kan dibagi juga dengan sin kuadrat x per n kuadrat plus 9 n min 5 ya, atau tulisnya sebagai bentuk perkalian aja. Ini bisa coret terus berarti kan bisa tulis limit n juta hingga dari
N kuadrat. Terus N plus 1 kuadrat berarti kan N kuadrat plus 2N plus 1 ya. Tambah 9N plus 9 min 5. Ini sama dengan ingat N juta hingga dari N kuadrat. Di sini N kuadrat plus 9. Oh enggak dong. Tambahin aja. Yaudah 2N tambah 9N. Ya sebenarnya nggak ngaruh sih. 10 kurang 5 plus 1 tambah 9 10 kurang 5 plus 5. Lalu uji nilainya itu dapat. Nah, cara ngitung kalau limit kayak gini kan jadi enak yang ngitungnya ya 1/n kuadrat per 1/n kuadrat. Iya, jadi dapatnya nanti limit dari n juta hingga untuk nilai 1 plus 9/n min 5/n kuadrat per 1 plus 11/n plus 5/n kuadrat. Ini dapatnya 1. Nah, tadi kan di sini disebutkan ya kalau rho-nya itu 1. Aduh, ini sama dengan 1 bukan sama dengan 0. Rho-nya sama dengan 1 itu gak ada kesimpulan. Nah, tapi ingat di sini nggak ada kesimpulan untuk pengujian ini. Jadi apa? Sebenarnya gue kurang tahu juga ya. Apakah kita harus pakai pengujian lainnya gitu? Pengujian ini. Kalau mau pakai pengujian lainnya, kalau uji integral, nah ya misalnya pakai pengujian lainnya. Masih di masih di ini misalnya 1/n kuadrat sama 9n min 5. Ini kan 1 0. Makin gede makin kecil. Ini gue bingung sebenarnya ya. Karena penyebutnya itu atasnya itu sin x. Jadi misalnya uji lainnya coba ya. Tadi kan udah dapat bentuk akhirnya itu sigma dari n sama dengan 1 sampai ta hingga dari tadi kan terakhir gini ya, sin kuadrat x plus per n kuadrat ditambah 9n min 5. Nah, ini sedikit bingung ya gua. Karena di atas ini x, penyebutnya itu n. Ada nggak sih bentuk kayak begini kalau deret? Soalnya ngaco kali ya. Jujur nggak tahuan. Oke. Masalah kalau dipaksain pakai grafik kan berarti sin kuadrat x. Katakan selangnya dari min 1 sampai 1. Terus dihantam dibagi sama tiap-tiap ini. Masuk sih. Masuk sih. Oke. ANBN. Benar. Grafik dari sin kuadrat x itu sendiri kan
Nah, iya kelihatan. Oke. Dia selalu positif. Coba-coba gue penasaran deh. Sin kuadrat X itu kan selalu di atas ya, karena dia positif terus. Terus dibagi sama ini nih, misalnya ini 1. 1 tambah 9, 10 kurang 5, 5. Ih, tapi nggak jelas, maksudnya kan sin apa? Sin kuadrat X kan ya bentukannya grafik begini, kita bagi 5, maksudnya apa? Nggak paham deh gue. Atau sin kuadrat X ini dianggap konstanta aja kali ya? Nah, kalau berdasarkan jawaban versi satunya lagi, versi versi kedua, itu dia pakai uji banding limit. Uji banding limit, ya ini kalau limit dari apa n menuju k hingga an per bn itu ada limitnya. Dan dengan catatan juga kalau kalau mau pakai pengujian ini berarti harus misalnya L-nya itu di antara 0 sampai ta hingga. Jadi L itu ada angkanya, maka si ini AN dan BN ini bersama-sama konvergen atau divergen. Div atau kon. Jadi kalau L-nya 0, ya udah, dan BN konvergen, si AN juga konvergen. Oke. Mungkin langsung aja ya. Ini kalau di sini, di versi kedua ini, udah dapet si tadi berapa sigmanya? Dari N sama dengan 1, N sama dengan 1 sampai ta hingga dari sin kuadrat X per N kuadrat plus 9N per min 5. Nah, di sini dia ngebuat si sin X kuadrat ini tuh sebagai konstanta. Jadi dipisah gitu loh. N sama dengan 1. Karena kan nggak ada hubungannya juga ya. Di notasi sigma itu nggak ada variabel X ya. Yang difokuskan itu variabel N. Berarti bisa kita keluarin aja. Ini dianggap konstanta gitu. 1 per N kuadrat plus 9N min 5. Nah, udah pakai uji banding limit. Nah, ini AN-nya. BN-nya apa? Pakai BN-nya itu yang kayak mendekati di AN-nya itu. Kita ambil misalnya 1 per N kuadrat. Jadi ini yang mendekati gitu loh ya. Pakai N kuadrat karena mendekati pangkat terbesar di sini N kuadrat. Udah uji banding limit. Langsung aja ya. Kita abaikan aja si sin X ini nggak usah pakai. Jadi langsung aja limit N menuju ta hingga dari AN per BN. Berarti kan 1 per N kuadrat plus 9N min 5 per BN ya. Berarti dikali jadinya ya. N kuadrat. Ya, betul. Oke, ini sama dengan limit N menuju ta hingga dari, jelek banget ya Allah, N kuadrat per N kuadrat plus 9N min 5. Dan ini menghasilkan fakta. Ya, fakta. Limit N menuju ta hingga dari, kita keluarin aja. Keluarin. N kuadrat ini jadi 1 plus 9 per N ya.
min 5 per n kuadrat. Ya, ini sih sebenarnya. Nah, oke. Langsung juga bisa sih sebenarnya, langsung aja ya. Ini kan misalnya kalau mau ini dikali seper n kuadrat per seper n kuadrat gitu ya, sama aja. Nanti ketemu limit n menuju tak hingga dari 1 per 1 oke 1 plus 1 plus ya. Oke, karena ini nilainya ini limit kan, jadi dapat 1 per 1 plus 1, ini 1 plus 0 min 0 gitu ya. Ini jadi dapatnya nilainya 1. Jadi L-nya itu 1. Dan sesuai tadi, kalau L-nya itu di antara 0 sampai tak hingga, saya dapat L-nya 1. Dan si AN, nggak usah gitu deh, ngeliat di BN-nya aja. BN ini. Kan darat ini udah jelas konvergen ya. Konvergen ya. Jadi kan kalau dijabarin 1, setengah, seperempat, seperdelapan, makin kecil nilainya gitu loh. Nah, karena si BN konvergen, menurut tadi kan di teoremanya itu AN, BN bersama-sama divergen atau konvergen. Berarti kalau BN konvergen, AN juga, nggak dapat. AN juga konvergen. Jadi mungkin gini ya, kesimpulannya ya. Mungkin nih yang gue tangkap ya. Kalau di ini kan kita pakai uji rasio dan masalah kan 1. Jadi di sini nggak ada kesimpulan kalau pakai pengujian rasio. Tapi kalau pakai uji lainnya, ya ini misalnya uji banding limit, ketemu 1 konvergen itu. Ya, gimana Chan? Awan, aman, aman. Gue di tag-tagin ini kali jangan-jangan ya. Ntar dulu kak, lagi tutor kak. Terus periksa apakah deret berikut konvergen. Masih perintah yang sama ya. Yang besar. Nomor 2 juga suruh periksa konvergen atau divergen dari n sama dengan 1 sampai tak hingga cos NP per n plus 5. Nah ini keren nih. Kalau tinggal ngatin doang sih enak ya. Tapi kalau besok UTS kan pasti harus ngide. Tadi kan udah dijelasin ya kalau si cos NP ini sama dengan min 1 pangkat N. Atau kita bisa
Oh iya, bentar, bentar. Kenapa harus ditambah? Ini 1 pangkat N. Tulis aja 1. Sebentar, kalau ini gue misalnya min 1 aja kan nggak perlu repot-repot ya. Biar nanya yang mana deh. Maka deretnya, karena dikalikan dengan min 1, maka merupakan deret harmonik dengan ditanda yang mana deretnya divergen. Dengan rasio mutlak. Wow. Oke, iya asli. Ini kalau ketemu soal kayak gini besok bingung sih mau diapain. Masalahnya ngejebak banget. Kalau misalnya langsung pakai uji ini ya, yang tak hingga. eh, eh, misal pakai uji tak hingga, limit n menuju tak hingga dari cos np per n+5 ini sama dengan berapa loh? Berapa nih? Bentar, n. Oke, langsung aja kali 1/n ya. 1/n per 1/n. Ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari, sama aja kan ya, gue kayak gini ya, cos per n per 1+5/n. Nah, kan pada inget ya, di dulu SM, SMA, ini kalau bentukannya begini, limit n menjadi dari cos np per n, berarti kan ini hasil pi. Oke, jadi hasilnya dapat si limit ini, masalah pi per 1+50, berarti kan 1. Jadi gue ada yang nggak ini deh, nggak serk deh cosnya. Sehingga gue kayak gini, pi per, ya udah katakanlah 1/1. Jadi hasilnya menuju ke 0 ya, aku menuju ke pi sih. Satu, 1, 0. Iya, kalau gue punya 2n, ya gitulah. Intinya ini konvergen, tapi ternyata cos di satu sisi dia konvergen, tadi udah dicek. Tapi kan namanya nilai cos itu kan ini ya, dari -1 sampai 1, dimana artinya nilainya berubah-ubah. Jadi maksudnya gini, dari -1 ntar 1, -1 1. Jadi kalau di garis bilangan ini -1, ini 1, dia tuh ya loncat-loncat gitu, ke sini ke sini ke sini gitu. Jadi sebenarnya nggak konvergen gitu. Dia loncat-loncat-loncat gitu. Kan nggak menuju ke suatu nilai kayak misalnya ke 0 gitu. Enggak, ini sebenarnya loncat-loncat gitu.
Nah, di sini ini tricky banget sih. Jadi min 1 pangkat N. Nah, terus ini juga bisa dijabarin lagi per min 1 N+1. Nah, ini gimana caranya dapatnya nih? Ini kan kalau dijabarin ini ya sama dengan min 1 dikali min 1. Ini kan berarti N. Pangkat N. Berarti di sini harusnya N kurang 1 ya. Eh N+1 juga bisa sih. Kan sama aja ya, N+1. Misalnya kan kalau si min 1 pangkat 2 deh. min 1 pangkat 2 itu kan 1. Tapi kalau misalnya dalam bentuk ini, misalnya N-nya tetap 1 juga, seper ini kan min 1 dikali, itu tambah 1, 3. 3 dikali min 1 lagi, ini 1. Sama sih. Ya, pandai-pandai cari ininya aja. Nah, jadi bisa ditulis lagi si deret tadi. Dari cos N pi per tadi N+5 ya. Ini sama dengan deret min 1 dikali langsung beta hingga dari yang itu ya, min 1 N+1 per N+5. Nah, ini merupakan deret harmonik ganti tanda. Kalau di bab 9.5, iya di 9.5 uji deret yang konvergensi bersyarat. Itu kan di situ uji konvergensi bersyaratnya itu pakai nilai ini ya. Masih mirip ya, mutlak. Nah, oke. Kenapa dimutlakin? Ini kan tadi ada min 1 di sini nih deretnya. Ya, jadi kalau dimutlakin kan jadi kita mau ambil si ininya aja. Jadi artiannya tuh kalau kita mutlakin gini, artinya kan nanti nilainya positif terus ya. Jadi ini min 1 ya kita anggap 1. Maksudnya ada min 1 di sini, ini tuh deretnya berganti tanda. Jadi nanti min plus min plus min plus gitu. Dan dimutlakin kan berarti nanti jadi plus plus plus. Kenapa dimutlakin? Karena ini mau uji konvergen bersyarat. Jadi kasus spesial kalau di deret ganti tanda itu ujinya bukan
uji rasio kayak yang ini tadi mana ya? Jadi masih uji rasio ada di mana? Ini uji banding lain kan? Oh ini. Iya kalau ini kan uji rasio biasa aja ya. Maksudnya ya deretnya itu masih bentuk deret normalnya gitu. Tapi ini kan uji konvergen bersyarat. Jadi untuk yang deret ganti tanda ini nih, makanya ada mutlak di situ. Ya udah langsung aja limit n menjuta hingga dari mutlak UN plus 1 tadi suku AN ya maksudnya ya. Iya, langsung aja ya min satu. Ini kan plus 1 ya. Tadi kan plus satu. Ya. Dan di sini N ini jadi N plus 1. Plus 5 dibagi, artinya kita bisa ngali aja. N plus 5 per min satu N plus 1. Nah ya. Oke, ini kan artinya limit N juta hingga dari, kita mau bisa dicoret jadi gini-gini. Min satu pangkat N plus 1 plus 1. Kan artinya ini jadi min satu N plus 1 dikali min satu pangkat 1 gitu loh ya. Dan ini dibagi nih sama ini. Min satu N plus 1. Jadi ini coret, hilang. Ini bisa. Ini coret, ini coret. Jadi sisanya min satu pangkat 1. Berarti min satu. Min satu dikali N plus 5. Berarti min N min 5 per N plus 6. Ini kalau dihitung udah jelas banget. Ini kali mutlaknya mana? Ini kali seper N lah. Ini ketemu. Betulnya kayaknya tanda mutlaknya nggak usah ditulis lagi ya, karena arti mutlak di sini kita udah ngilangin min satu yang di depan tadi. Jadi nggak usah tulis lagi. Ini kan jadinya min satu min 5 per N. 1 plus 6 per N. Artinya limitnya min satu. Jadi ternyata ada nih limitnya. P-nya kurang dari 1. Apa rho-nya kurang dari 1. Ini artinya konvergen mutlak atau konvergen bersyarat. Ya gitu. Tahu dari mana kalau konvergen bersyarat? Ya nggak tahu sih sebenarnya nih kayak suram banget. Ya gitu. Ih nggak bohong, makin ke bawah makin serem soalnya. Jadi jangan Mas. Ya udah mungkin eh sekilas di bab 9 ini udah keseluruhan sih harusnya sih uji-ujinya udah mencakup seluruh, karena aduh gua harus masukin soal-soal lagi.
Banyak banget kerjaan. Ya, udah guys. Nih, jadi em, udah ya, karena sudah larut malam. Jadi ini sekian pembahasan di. Aduh, ini sebenarnya nggak cukup banget belajar begini doang di bab 9 doang karena masih ada bab vektor yang benar-benar lumayan juga. Coba, menurut kalian besok KPB kayak gimana? Dari kalian sendiri siap nggak? Atau gimana gitu? Kayaknya enggak, Wan. Enggak siap. Ketahuan. Ya, ya udah, semangat semuanya. Mungkin ini doang sih yang bisa gue tutorin ya. Bukan tutorin sih, diskusi sih. Malam ini karena, aduh ada tugas lagi, tugas lain. Itu tuh pokoknya deh. Semangat buat semuanya. Maaf kalau kurang maksimal tutornya malam ini. Gitu. Udah kan ya? Ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi kalau divergen tuh kalau Tahingga doang kan, kalau selain dari itu tetap konvergen kan ya? Iya. Nah, divergen itu tak hingga. Konvergen itu menuju suatu nilai. Dan jangan belajar bab 9 doang ya, teman-teman. Belajar berapa tuh? 11 ya? Sama 14 titik satunya juga. Ya nggak tahu sih soalnya bakal keluar kayak gimana juga. Pak Ibnu tuh ya gitulah susah lah. Aduh, mana ada masih ada matkau lagi di situ. Udah guys, mungkin dicukupkan aja malam ini. Sisanya belajar masing-masing ya, karena takutnya nggak efektif juga karena udah kemalaman. Bilang aja nggak paham Wan. Oke, sekian dari kok lemot sih. Ya udah di end ya. Belum, belum. Oh gue yang nge-lag. Sorry. Iya gue lemot tadi. Ya udah sekian aja malam tutor malam ini, diskusi malam ini benar-benar kurang maksimal ya. Ya udah gitu aja. Semangat. Ya, makasih banyak, Wan. Kasih Wan. Ya. Ya, Wan.